3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Strongers Anti-Meta. Sebelum kita mulai, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah support melalui Super Thanks dan Saweria. Pertama-tama, dari Super Thanks ada Muhammad Rizky Sudarmanto. Thank you Rizky buat supportnya. Berikutnya dari Saweria, ada Mikael. Katanya, "Bang, ini buat abangnya, supaya semangat selalu upload. Bang, manhwa Global Killing masih dilanjut nggak? Kalau nggak apa-apa. Makasih udah menghibur saya." Thank you, Mikael. Karena Mikael request, besok gua akan upload Global Killing. Tapi cuma bisa satu video. Karena dari sananya emang belum update. Berikutnya dari sayangku. Katanya, "Lanjut Min, jangan lama-lama." Siap sayangku. Terus ada Fraksi. "Semangat terus Min, kontenmu menghibur." Thank you Fraksi. Selanjutnya ada Sinpro21. "Min, udah 18 jam nih, yuk upload." Hehehe, maaf cuma satu kak, mayan buat permen. Thank you Sinpro21. Berikutnya ada Gazel. "Semangat Min, semoga terus maju channelnya." Thank you Gazel. Berikutnya ada Bagas Haryanto. "Lanjut bang sampai habis." Pasti gua akan lanjut terus sampai habis. Berikutnya ada Mr. Saratoga. Katanya, "Semangat om bro, dari ujung barat Indonesia." Dari ujung barat berarti dari Sabang dong ya. Thank you Saratoga. Berikutnya ada Aaron. Katanya, "Masih admin KL Tams." Iya dong, ini suara gua. Lanjut lagi ada Dea Ananda. Katanya, "Min, minta doanya ya, aku lagi gak enak badan." Untuk Dea, coba tambahin garamnya. Biasanya kalau kurang garam memang gak enak. Kalau udah ditambahin garam, ya mungkin agak enakan lah. Thank you Dea buat donasinya. Cepat sembuh ya. Berikutnya ada Satria Agung 384. "Halo Min, coba lanjutin alur cerita tentang game tersusah itu. Salam dari channel Satria Agung." Thank you Satria Agung. Cuman untuk cerita itu nggak bisa gue lanjut. Gue agak takut kena copyright. Karena itu bukan manhwa, tapi manhwa yang dari Korea. Channel gue pernah hilang juga karena bikin alur cerita dari manhwa. 2 tahun lalu, gue bikin solo leveling. Dan hasil, channel gue hilang kena strike 3 kali. Berikutnya ada AJ. Katanya, "Semangat bang." Pasti semangat AJ. Lanjut lagi ada Zo. "Jalan-jalan ke Bengkulu." Cakep. "Pulangnya beli sagu." Halo abangku, semoga sehat selalu. Thank you Zo. Berikutnya lagi ada As Game. Katanya, "Min, lanjutin manhwa Ayahku Terlalu Kuat." Nah, ini juga sama. Ini manhwa, jadi gue gak berani buat lanjutin. Sorry ya As Game. Berikutnya lagi ada Rudiani. Katanya, "Semangat Min." Thank you Rudiani. Lanjut lagi ada Reynard. Katanya, "Bang, jangan hilang 2 tahun lagi ya. Kalau enggak, aku kangen. WK. Tenang Renat, gak akan hilang 2 tahun kok. Kemarin itu gue lagi kultivasi, jadi gue harus bertapa dulu nih 2 tahun. Terakhir ada Ikani. Katanya, "Semangat terus update-nya Min. Aku seneng sama pembawaan ceritamu." Thank you Ikani. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, gak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Berpindah ke negara air, Sukui memasuki ruangan mereka berdua. "Hai gadis kecil." Namun Sukui melihat Hongyan tengah berbicara bersama Chisuan. Dalam hatinya ia berkata, "Padahal aku sudah kembali dari beberapa hari yang lalu. Tapi wanita kejam bernama Chisuan ini terus aja menempel pada gadis kecilku. Kurang ajar. Bahkan dia tidak memberikanku waktu untuk berduaan bersama Hongyan." Chisuan berkata, "Nah, itu dia orang yang udah datang." Sukui berkata, "Gadis kecil." Hongyan hanya tersenyum. Namun Chisuan menatap Sukui dengan tatapan tajam. Chisuan bertanya, "Hei pria kecil, ngapain kau di sini?"
itu aku mau kembali ke negara air untuk beberapa hari karena aku ada urusan yang harus aku tangani. Jisuan bertanya, urusan? Itu pasti berhubungan dengan wanita simpananmu yang lain kan? Hongyan berkata, ya udah, pergilah. Aku akan menunggumu di negara air ini. Sukue menjawab, oke, aku pergi dan secepatnya pasti aku akan kembali. Janji. Dengan tersenyum sinis, Hongyan mengiyakannya. Sukue mendengar jawaban Hongyan jadi keringat dingin. Meski begitu, Sukue tetap pergi ke negara api. Setibanya di perbatasan air, Sukue melihat banyak orang yang sedang berkerumun. Hah? Kenapa banyak kultivator yang berkumpul di pegunungan? Kerumunan itu sedang berbincang satu sama lain. Ini sangat aneh. Gak ada seorang pun yang keluar setelah memasuki gua ini. Makanya ambil aja ramuan di luar. Kita gak perlu mempertaruhkan nyawa kita untuk masuk ke dalam gua itu. Sukue memandang ke kerumunan ini. Tahap pembentukan fondasi, tahap golden core, semua kultivasi mereka biasa-biasa aja. Apakah mereka ingin pergi ke gua ini untuk mencari keberuntungan? Setelah memasuki tahap Void Ravening, Sukue kini bisa melihat pergerakan orang-orang dari langit. Sukue tampak terpaku pada seseorang wanita yang ada di kerumunan itu. Hah? Ada seorang kultivator wanita di tahap Golden Core di tengah kerumunan. Aneh, aku gak pernah melihatnya. Dan wajahnya berada di bawah rata-rata juga. Tapi kenapa aku merasa akrab dengannya? Sistem, bisakah kau mengidentifikasi tubuh sebenarnya dari wanita itu? Sistem melakukan identifikasi dengan menggunakan 500 power point. Hah? Mahal banget. Apa kau sedang mempermainkanku, Sistem? Tapi Sistem tidak memperdulikan perkataan Sukue. Sistem menunjukkan hasil dari identifikasi ini. Dan ternyata itu adalah Prichixia. Itu membutuhkan 500 power point untuk mengidentifikasinya. Dia mungkin menggunakan teknik perubahan tingkat tinggi dan bahkan menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tapi kenapa aku masih tertarik padanya? Itu pasti karena tali merah pernikahan. Meskipun Prichixia mengabaikanku, tapi tali merah itu masih memainkan perannya. Ya udahlah, aku akan coba untuk menemuinya. Di dalam kerumunan itu, Prichixia berkata, semuanya, meskipun gua ini berbahaya, pasti ada pengetahuan yang bisa kita dapatkan di dalam. Apakah ada seseorang yang bersedia untuk menelusuri gua ini? Pria yang lain menjawab, aku gak mau, itu sangat berbahaya. Ditambah lagi dengan penampilanmu itu. Aku takut itu akan menakuti dirimu sendiri saat di dalam gua. Iya benar, kau itu terlalu jelek. Sukue berkata, aneh, dengan kemampuannya, dia bisa membersihkan semua gua di Gunung 5 Elemen dengan satu jari. Kenapa dia masih membutuhkan pendamping di tahap Golden Core? Pasti ada sesuatu dengan gua ini. Sistem, berikan aku penyamaran yang tidak bisa ia kenali. Sistem menggunakan 3000 force point untuk menukarnya dengan boneka penyamaran. Di saat yang sama, ada sekelompok orang yang datang. Mereka berada di tahap puncak Golden Core. Mereka ini adalah kultivator yang berasal dari negara api. Prichixia bertanya pada kelompok itu, beberapa orang yang ada di sini tidak ingin masuk ke dalam gua. Aku ingin bertanya kepada kalian, bisakah kalian membawaku juga ke dalam sana? Pria itu menjawab, membawamu? Apa yang ingin kau lakukan di dalam gua? Akhir-akhir ini ada gosip bahwa ada seorang penipu. Jadi setelah kau masuk gua, dia akan menyelip dari belakang dan akan menyerangmu. Prichixia coba membantah. Enggak kok, aku tidak akan melakukan itu. Dari arah belakang, seorang pria berteriak. Dia adalah Sukue. Nona, kau tidak perlu bicara dengan mereka. Sangat disayangkan melihat harta tertinggi sepertimu berjalan bersama orang lain. Aku juga sangat tertarik dengan gua ini. Jika kau tidak keberatan, aku bersedia ikut denganmu. Prichixia tampak kaget. Hah? Kau bersedia memasuki gua bersamaku? Orang-orang di sana coba mengingatkan Sukue. Pria kecil, aku nggak ngerti. Kau itu sangat tampan. Kenapa kau sangat kelaparan dengan wanita? Kau itu terlalu banyak bicara dengan gadis jelek itu. Kau jadi terlihat murahan. Sukue menjawab. Kau bilang apa? Kalian pikir Nona ini jelek? Tapi bagiku dia berbeda. Bagiku, kecantikan dan kejelekan seseorang itu bukan masalah. Yang penting adalah hatinya. Tidak peduli secantik apa penampilan seseorang, toh dia akan mati. Dan hanya kecantikan batinnya yang akan diteruskan. Gombalan kampret. Prichixia menanggapi Sukue. Tuan, aku bersedia memasuki gua bersamamu. Sukue langsung membalas. Nggak perlu kau memanggilku Tuan. Aku hanya kultivator biasa. Panggil aja aku Cucun Pao. Oke Cucun Pao, kalau begitu kau bisa memanggilku Ace. Guys, gue lagi belajar ejaan Cina Pinyin. Kalau kalian merasa ada ejaan gue yang salah, tolong dikoreksi ya. Nah, untuk yang udah salah dari awalnya, kayak Ergozi harusnya Erkochi, terus kayak Duan Jude itu Huan Chioda. Nah, karena udah salah dari awal, jadi gue gak akan rubah ya penyebutannya, biar kalian gak bingung. Mereka berdua akhirnya membentuk kelompok dan memasuki gua ini. Saat mereka masuk, mereka langsung diteleportasi. Apa? Kita diteleportasi saat masuk gua? Ini pasti ada hal yang mengerikan di dalam gua ini, kata Sukue. Prichixia memberitahukan, setiap jalan bisa saja mengirim kita ke gua manapun di Gunung 5 Elemen. Jadi berhati-hatilah, jangan pergi terlalu jauh. Dalam hati Sukue, sepertinya ini bukan pertama kalinya Prichixia pergi ke sini. Sukue merasakan sesuatu. Ada apa dengan tongkat yang diberikan Patwa itu padaku? Apa karena masuk gua ini sehingga tongkat ini jadi bersemangat? Mungkinkah gua ini adalah kunci untuk membuka segel terakhir? Prichixia bertanya. Cucun Pao, ada apa?
Nggak ada apa-apa kok. Ya udah kalau begitu ayo kita pergi. Pintu masuk lantai selanjutnya seharusnya ada di depan. Oke. Dalam hatinya, Priscilla bersama dengan Duan Jude dan Ergozi, mereka berasal dari sekte yang sama, sekte Mighty. Mungkin dia juga datang karena segel ke-6. Itu berarti pilihanku benar untuk mengikutinya. Aku harus memahami segel ini. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara teriakan dari arah depan. Segera Priscilla berusaha untuk melindungi Sukyue. Dalam hati Sukyue, Priscilla ini mengambil inisiatif untuk melindungiku. Sepertinya dia telah menerima identitas baruku. Ini adalah permulaan yang bagus. Tiba-tiba orang-orang yang di depan mereka berlari ke arah Sukyue. Mereka berteriak, "Gua ini terlalu mengerikan. Mengapa ada boneka aneh tiba-tiba muncul? Senjata magis kita sama sekali nggak bisa melukainya. Ayo kita cepat lari. Dua teman tahu, kenapa kalian tertegun? Beberapa orang sudah terbunuh dalam pertarungan. Lebih baik kalian berdua juga lari." Priscilla berkata, "Cichen Pao, boneka ini sangat kuat. Lebih baik kita lari dulu." Sukyue menjawab, "Gak perlu. Aku punya sedikit pengetahuan tentang boneka. Serahkan padaku. Aku sangat yakin bisa menghancurkan mereka." "Hei teman, kau bisa menemukan kelemahan boneka itu? Kalau begitu aku akan mengikutimu dari belakang." Priscilla memperingatkan, "Cichen Pao, kau harus berhati-hati." "Oke, tenang aja," jawab Sukyue. "Dia telah datang. Teman tahu apa kelemahan boneka ini? Cepat beritahu kami." "Jangan terburu-buru. Boneka ini terbuat dari perunggu. Kekuatannya setara dengan kultivator tahap original infant. Dia lebih baik dari kita semua." Dalam hati Priscilla, Cichen Pao hanya seorang golden core, tapi dia memiliki pengetahuan tentang boneka ini. Tampaknya dia memang sudah mempelajarinya. Sukyue berkata lagi, "Tapi pada saat yang sama, kelemahan boneka ini juga terlihat jelas." Itu adalah dengan santai Sukyue melanjutkan, "Selama serangannya lebih tinggi dari tahap original infant, kalian bisa mengalahkannya dengan mudah." Orang-orang yang mendengar itu menjadi kesal. "Hei, kau gila ya? Memangnya siapa di antara kita yang bisa mengeluarkan serangan lebih kuat daripada original infant?" Hahaha. "Ya udah, kalian lihat aja dulu." Tiba-tiba Sukyue mengeluarkan misil dari pedangnya dan dia berteriak, "Misil dari fraksi ledakan surgawi, meluncurlah!" Aduh, gua nggak habis pikir. Pedang yang tipis kok bisa-bisanya ada rudal. Boneka itu pun langsung hancur. Mereka semua kaget. "Hah? Bonekanya hancur? Serangan apa itu barusan?" Acting dari Sukyue ini berhasil memanen 1000 force point. Priscilla bertanya, "Cichen Pao, pedangmu itu sebenarnya bisa mengeluarkan kekuatan setingkat original infant? Tampaknya itu bukan pedang biasa." Sukyue menjawab, "Ini adalah produk baru yang dikembangkan oleh divisi sains dan teknologi fraksi ledakan surgawi. Itu bisa membuat kultivator yang kurang baik agar bisa berhadapan dengan tahap original infant, yang mana itu bisa bermanfaat bagi publik." Orang-orang langsung menyadarinya. "Fraksi ledakan surgawi? Tidak heran teman tahu ini sangat kuat. Ternyata kau dari fraksi ledakan surgawi." Sukyue hanya tertawa menanggapinya. Priscilla masih agak bingung. "Fraksi ledakan surgawi? Cichen Pao, aku ingin tanya, apa kau kenal seorang yang berperilaku buruk bernama Sukyue?" Dalam hati Sukyue, "Wah, ini buruk. Actingku terlalu berlebihan dan gak sengaja mengungkapkan fraksi ledakan surgawi." Sukyue langsung berkata, Aku juga salah seorang dari fraksi ledakan surgawi. Tapi Nona Aceh, kenapa kau bilang Sukyue berperilaku buruk? Sejauh yang aku tahu, Sukyue adalah orang yang baik dan suka membantu yang lemah. Apa ada kesalahpahaman di antara kalian?" "Hah? Salah paham? Cichen Pao, aku takut kaulah yang salah paham. Sukyue adalah orang yang kasar dan tidak bermoral. Bagaimana bisa kau berteman dengannya?" Setelah mendengar Priscilla berkata seperti itu, orang-orang di sana juga membantah Priscilla. "Hei, apa yang salah denganmu Nona? Kenapa kau memfitnah Sukyue? Sukyue adalah kebanggaan negara api. Dia pernah menyelamatkan negara air mengalahkan para pemberontak. Akhir-akhir ini, ayam panggang Sukyue sangat populer di 5 negara. Itu sangat lezat sekali." Priscilla berkata, Aku takut perbuatannya itu dilakukan untuk menipu orang-orang. Sukyue itu nggak mungkin orang yang baik." Lalu Priscilla pergi meninggalkan mereka. Orang-orang bergosip, "Ada apa dengan gadis itu?" Nggak tahulah, memang gadis yang aneh." Dalam hati Sukyue, "Aduh, ini memalukan." Dia membandingkan sikap Sukyue dengan Cichen Pao. Priscilla berbalik memandang ke arah Sukyue dan berkata, "Cichen Pao, kenapa kau masih diam di sana? Ayo kita pergi." Priscilla menunjukkan wajah merahnya kepada Cichen Pao. "Hehehe, iya, aku kesana." Tibalah mereka di lantai 2. Di lantai kedua terdapat penghalang, yang dimana orang-orang itu berpikir penghalang itu tidak bisa dihancurkan kecuali oleh kultivator di tahap original infant. Sukyue berkata, "Tenang aja, aku punya sedikit pengetahuan tentang penghalang. Biarkan aku yang menghancurkannya." Sukyue menggunakan 1000 force point untuk meningkatkan force kingfish-nya, dan penghalang itu langsung hancur. Priscilla tampak kaget. Sukyue berkata, "Nggak usah terkejut. Aku sudah mempelajari sedikit tentang penghalang, jadi mudah untuk menghancurkannya." Tibalah mereka ke lantai berikutnya. Di lantai 3, Sukyue juga menghancurkan penghalang itu. Di lantai keempat, di lantai kelima, semua penghalang yang ada di situ dihancurkan oleh Sukyue. Priscilla menjadi sangat bingung.
Apa dia benar-benar tahap Golden Core? Bagaimana bisa dia menghancurkan penghalang setingkat original Linfan hanya dengan satu pukulan? Apa benar itu karena fraksi ledakan surgawi sehingga Chichen Pao bisa mengerahkan kekuatan yang luar biasa seperti ini? Sukue berkata untuk menjawab kebingungan dari Pericixia. Sebenarnya, Sukuela yang mengajariku tentang penghalang di fraksi ledakan surgawi. Jadi aku memiliki sedikit pengetahuan tentang menghancurkan arai. Hah? Sukue lagi. Pericixia tampak kesal. Tapi mereka terus melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa jam, kelompok itu sampai di ujung gua. Di sana terdapat laut bawah tanah. Terdapat batu hitam dan putih tersebar di laut itu. Lautnya ini terlihat seperti papan catur. Orang-orang mulai berbicara satu sama lain. Entah kenapa, melihat laut itu membuatku rasanya ingin melompat. Entah kenapa, aku merasa vitalitas dalam tubuhku perlahan menurun. Kita nggak boleh terburu-buru untuk masuk laut itu. Sukue berkata, Nona Aceh, aku ingin tahu, apakah aku boleh bertanya? Iya, tanya aja. Kau membawa kami ke sini dengan sangat terampil. Apa kau pernah ke gua ini sebelumnya? Pericixia menjawab, iya, aku mengunjungi gua ini sebulan yang lalu. Tapi terakhir kali aku ke sini, aku tidak menemukan laut bawah tanah ini, tapi penghalang kuat yang lain. Saat aku mencoba menghancurkan penghalangnya, tiba-tiba lantainya retak dan bayangan hitam tiba-tiba muncul. Itu menyeretku ke bawah. Karena itu, aku hanya bisa melarikan diri. Jadi kali ini, saat aku kembali ke gua ini, aku berharap ada seseorang yang bisa lewat dan melindungiku saat aku menghancurkan penghalangnya. Oh, jadi begitu. Dalam hati Sukue, bahkan Pericixia sendiri tidak bisa mengatasi bayangan ini. Apakah dia akan benar-benar mengandalkan seorang di tahap Golden Core agar bisa lewat? Sukue berkata lagi, Nona Aceh, tenang aja, aku akan melindungimu. Pericixia berkata, ini seharusnya arai yang mempengaruhi langit dan bumi. Kau harus bisa mengerti misterinya. Dengan begitu, kita memiliki peluang untuk melewati laut ini. Orang-orang di situ berkata, langit dan bumi, potongan-potongan batu itu terus mengambang di laut. Jelas bahwa formasi itu terus berubah-ubah. Bagaimana bisa kita menghancurkannya? Pericixia berkata, meski rumit, semua penghalang pasti bisa dihancurkan. Kita hanya perlu mencobanya dengan hati-hati. Pericixia tiba-tiba langsung melompat. Chichen Pao, tetaplah di sini dan tunggu aku. Jangan bertindak gegabah. Ternyata Pericixia memilih batu yang salah, sehingga memicu mekanisme pertahanan dari area ini. Semua orang mengutuk Pericixia. Dasar gadis bodoh. Dia malah memicu mekanismenya. Ayo semuanya, cepat kita lari. Sukue berkata, Nona Aceh, cepat kembali. Formasinya udah berubah. Sayangnya Pericixia tidak bisa kabur. Dia langsung diikat oleh rantai-rantai itu. Pericixia berkata, Chichen Pao, cepat pergi dari sini. Kau tidak perlu menolongku. Sukue langsung meminta sistem untuk menghancurkan penghalang ini. Tapi sistem tidak bisa menghancurkan penghalang ini. Karena force point yang dimiliki Sukue tidak cukup untuk menghancurkan penghalang ini. Apaan penghalang ini? Ratusan ribu force pointku bahkan gak cukup. Kabut hitam mulai keluar. Dan orang-orang yang ada di sana mati karena kabut hitam ini. Sukue dengan cepat melompat ke arah Pericixia. Pericixia berkata, Chichen Pao, kau pergi aja dari sini. Pergi? Aku bukanlah orang serakah dan penakut. Jika aku meninggalkanmu, bukankah sama saja seperti binatang? Kau peganglah tanganku. Kita akan pergi dari sini. Sukue langsung menggunakan Divine Escape Talisman-nya. Namun jimat ini gagal. Penghalang di sini begitu kuat sehingga jimat Sukue tidak bisa digunakan. Pericixia berkata lagi, Chichen Pao, rantai ini menyerap energi dalam tubuhku. Semua kekuatanku tersebar ke dasar laut. Kau pergilah. Kau tidak akan bisa menyelamatkanku dengan kultivasimu. Lalu tiba-tiba rantai itu mulai menyerang Sukue dan berhasil menangkap Sukue. Ini buruk. Aku malah tertangkap oleh rantai ini. Jika energiku juga terserap, aku akan benar-benar berakhir di sini. Tapi tidak berapa lama kemudian, kok rantai ini nggak menyerap energiku? Ini malah sebaliknya. Malah ada energi yang terus mengalir masuk ke dalam tubuhku. Jika diperhatikan, sepertinya ini bukan energi dari Pericixia, tapi sesuatu yang berada di bawah laut. Ini buruk. Aku terlalu banyak energi. Sebentar lagi pasti aku akan meledak. Sukue langsung berpikir, dan dia langsung memanggil Pericixia. Nona Aceh, ulurkan tanganmu. Sukue langsung menggenggam tangan dari Pericixia. Karena kita sama-sama terjebak oleh arai ini, aku akan mentransfer energi kehidupanku kepadamu. Energi kehidupan itu pun mulai dikirim ke Pericixia. Dan hasilnya Pericixia mulai membaik. Pericixia berkata, Tidak, lepaskan aku. Kau akan mati jika seperti ini. Sukue menjawab, Tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Selama aku bisa menyelamatkanmu, aku tidak akan menyesal meskipun mati. Chichen Pao, kau benar-benar rela melakukan ini. Tapi aku... Sukue memotongnya. Aceh, kultivasimu berada di atasku. Hanya dengan cara ini, kau bisa keluar dari tempat ini. Tapi, aku harap kau bisa berjanji satu hal padaku. Tolong jika aku mati, bawa abuku. Dan saat kau bertemu dengan orang jahat, kau bisa menaburnya. Biar aku melindungimu sampai akhir. Pericixia ini tersentuh. Di dalam hatinya dia berkata, dia benar-benar pria yang baik. Demi menyelamatkanku, orang yang baru dia kenal, dia rela mengorbankan nyawanya. Bagaimana bisa ada orang sebaik ini di dunia ini?
Sukue berkata lagi dengan peluh. Aji, kau harus hidup. Cixia tampak panik. Cucun Pao, bangunlah Cucun Pao. Peri Cixia tampak sedih dengan kematian Sukue. Tapi tiba-tiba, Sukue malah bangun lagi. Nona Ace, apa kau pernah makan sayap ayam panggang? Hah? Sayap ayam panggang? Enggak pernah. Sayap ayam panggang dari fraksi ledakan surgawi buatan Sukue benar-benar sangat enak. Itu adalah makanan terlezat di dunia. Sayangnya aku tidak bisa memakannya lagi. Dalam hati Cixia, dia benar-benar pria yang sederhana. Keinginan terakhir dalam hidupnya hanyalah memakan makanan lezat. Cixia berkata, aku berjanji, jika aku keluar hidup-hidup, aku pasti akan menemui Sukue, lalu belajar cara membuat sayap ayam panggang untukmu. Terima kasih. Sukue lagi-lagi pura-pura mati. Di saat Cixia merasa sedih lagi, Sukue tiba-tiba bangun lagi. Dan kejadian seperti ini berulang terus beberapa kali. Lalu Sukue menyalakan musik dan bernyanyi dengan sangat riang. Cixia terpesona akan suara dari Sukue. Tapi lama-kelamaan, Cixia akhirnya sadar kenapa energi Cucun Pao tidak ada habis-habisnya. Sukue menjawab, aku juga nggak tahu kenapa aku nggak mati. Hehehe. Ya udah, lebih baik kita pikirkan aja cara untuk memecahkan permainan ini. Memecahkannya? Cucun Pao, kita berdua terperangkap oleh rantai ini. Kita harus melepaskan diri terlebih dahulu. Rantai besi ini sangat keras. Jika kita tidak melepaskannya, kita tidak akan bisa keluar dari sini. Sukue berpikir, mungkinkah kunci untuk menghancurkannya adalah berpikir dengan terbalik? Kau tidak harus berpikir bagaimana cara menghancurkan rantai ini. Kau seharusnya langsung masuk dalam laut dan mengikuti rantai ini. Sukue berkata, Nona Ace, aku punya ide. Aku akan pergi ke bawah laut. Apa? Pergi ke bawah laut? Gak mungkin. Air laut ini adalah air yang mematikan. Kau akan mati jika pergi ke bawah. Sukue berkata, terus kenapa? Aku itu tidak pernah takut akan kematian. Untuk memecahkan permainannya, cara paling menjanjikan adalah dengan cara menyelam ke dalam laut. Itu dalam hati Cixia, memang ada kemungkinan jika kita menyelam ke dalam laut, itu bisa menghancurkan formasinya. Sukue berkata lagi, udah jangan banyak bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Nona Ace, terimalah beberapa energi kehidupanku. Saat aku pergi, kau harus bertahan di sini. Segera Sukue melompat ke dalam laut. Dalam hati Cixia, Cucun Pao, setiap tindakanmu itu membuatku sangat tersentuh. Nggak peduli kau menghancurkan formasi ini atau enggak, kau tetaplah pahlawanku. Berpindah ke dalam air ternyata benar. Setelah masuk ke dalam air, rantai otomatis terlepas. Rantai besinya ditarik jauh ke dasar laut. Selama aku menelusurinya, aku pasti akan bisa menemukan sumbernya. Intrusi air laut ini sangat kuat. Aku harus memegang rantai besinya dan menyelam bersama sambil menerima energi kehidupan. Sistem mengatakan, jika Sukue tidak menerima energi kehidupan, dalam 1 menit aja, Sukue akan langsung diserang intrusi air laut dan langsung mati. Tapi jika Sukue menyerap energi kehidupan terus-menerus, itu akan menyerap terlalu banyak dan akan meledak dalam 1 menit. Tampaknya aku harus menemukan cara untuk menyerap energi kehidupan yang berlebih ini. Oh iya, aku ingat. Aku menangkap pria tua di tingkat setengah Crossing Calamity di dalam kantong bis spirit ini. Sukue mengeluarkan kantong bisnya, dan pria tua itu langsung keluar. Saat dia keluar, dia langsung memaki-maki Sukue. Haha, akhirnya aku lupas. Kau akan mati sekarang, Sukue. Tapi saat dia melihat sekitarnya, bagaimana bisa aku berada di dalam laut? Dan itu bukan bocah Sukue. Mungkinkah bocah di tahap Golden Core ini mengambil kantong bis spirit dan melepaskanku? Dan rantai ini memiliki energi kehidupan yang luar biasa. Aku beruntung. Ini adalah keberuntungan yang besar. Ini kesempatan bagiku untuk memasuki ranah Crossing Calamity sepenuhnya. Akhirnya dewa membantuku. Sukue, kau tunggu saja. Kau pasti akan mati di tanganku. Saat tetua ini sedang kegirangan, Sukue langsung memukulnya dengan tokat hitam. Ingin membalasku? Itu tidak akan pernah terjadi. Sekarang meluncurlah kapal selam manusiaku. Tetua ini menyerap semua energi kehidupan itu, dan akhirnya dia pun meledak karena kepenuhan energi. Astaga, untungnya aku punya peliharaan. Kalau tidak, aku sendiri yang akan meledak. Untungnya jaraknya udah dekat. Aku akan langsung masuk area itu. Di dalam area, Sukue melihat energi kehidupan dan kematian semua terpancar dari benda yang ada di depannya. Sistem memberitahukan bahwa itu adalah roda kehidupan dan kematian kuno. Setelah diperiksa, ini adalah alat tingkat immortal. Dan Sukue perlu membuka lemari koleksi immortal untuk menyimpan benda ini. Sukue agak kaget. Immortal? Ini adalah alat immortal yang hanya bisa dibuat saat tahap puncak Mahayana mencapai immortal. Sistem, setelah disimpan, apakah itu bisa dihancurkan? Sistem memberitahukan, metode pembentukan ini diatur oleh roda kehidupan dan kematian kuno. Setelah menyimpan alat ini, formasi akan secara alami terangkat. Dan Sukue harus menggunakan 5000 force point untuk membuka lemari koleksi immortal. Tunggu. Berapa kau bilang? 50.000? Apa kau bercanda? Kau tahu nggak berapa lama aku mengumpulkan 150.000 poin ini? Sistem menjawab, ya aku tidak memaksa. Tapi apakah kau tidak menginginkan alat immortal ini?
Hehehe, tentu saja aku mau. Ya udah, cepet beli itu. Suke menggunakan 5.000 force point ya untuk membeli lemari koleksi immortal. Sisa memberitahukan bahwa Suke berhasil mendapatkan roda kehidupan dan kematian kuno. Roda kehidupan dan kematian kuno berada di grade immortal inferior. Statusnya ini tidak lengkap. Energi kehidupan berada di 80% dan kematian 90%. Energi kehidupan di alat ini bisa digunakan untuk meningkatkan energi kehidupan Sukiwe. Dan untuk energi kematian dapat mengurangi energi kehidupan diri sendiri atau orang lain. Apa? Itu bisa meningkatkan energi kehidupan? Kalau begitu, mari kita coba mulai dengan hal yang kecil. Sistem, tambahkan 100 juta tahun kepadaku. Sistem memberitahukan bahwa penggunaannya gagal karena kekuatan dari Sukiwe hanya bisa menampung 250 tahun. Sialan! Kau hanya bisa memberikanku 250 tahun? Ya udahlah, lupakan aja. Aku akan mempelajari benda itu nanti. Sekarang Aceh masih menungguku. Sistem, berikan aku 20 tahun energi kehidupan. Buat aku terlihat lebih tua. Kemudian, beri sedikit pukulan untuk menambahkan suasana. Berpindah ke tempat Cixia. Apa? Rantai besinya terlepas. Cucunpao berhasil. Cixia langsung berteriak. Cucunpao, cepat keluarlah. Tiba-tiba Sukiwe keluar dari air itu. Nona Aceh, aku berhasil. Akhirnya kita bisa kembali. Cucunpao, ini semua berkatmu. Kita bisa memecahkan permainan ini. Kau naiklah, aku akan mengobatimu. Erosi kematian di dasar laut sangat kuat. Untung aja aku bisa kembali hidup-hidup. Peri Cixia tampak panik. Cucunpao, cepat ambil obat ini. Di dalam hatinya, meskipun rananya hanya berada di Golden Core, tapi dia bisa memandang dunia yang lebih luas. Siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Sejak awal, dia rela membantu wanita jelek dan bahkan rela mengorbankan hidupnya. Meskipun dipenuhi dengan luka, tapi dia masih tenang. Jika aku masih muda, aku mungkin akan tergoda oleh pria luar biasa ini. Sayangnya, aku terlahir jauh lebih awal. Sekarang aku udah tua. Setelah Suki memakan obat itu, dia berkata, Nona Aceh, obat mujarab apa ini? Semua luka aku tiba-tiba sembuh. Cixia menjawab, bukan apa-apa, ini hanya obat biasa. Benarkah? Dalam hati Sukiwe, Nona Aceh sangat baik padaku. Obat ini setidaknya bintang 8. Karena arainya telah dihapuskan, air laut itu mulai surut dan terlihat ada sebuah gua yang terbuka. Mereka berdua langsung masuk ke dalam gua itu. Di dalam gua, sudut bawah gua ini sangat besar. Sepertinya kita sudah dekat dengan dasarnya. Cucunpao, tunggu dulu. Ada apa? Aku merasakan banyak orang yang berkumpul di depan. Di sana mungkin ada penghalang kuat yang menahan para kultivator. Dalam hati Sukiwe, di sana ada penghalang yang kuat. Baguslah kalau begitu. Sukiwe berpikir kalau ada banyak orang, dia bisa memanen force point. Segera Sukiwe mengajak Cixia untuk langsung pergi ke sana. Cixia berkata, Cucunpao, aku harap kau berjanji satu hal padaku. Jika kita berada dalam bahaya lagi, jangan mengorbankan dirimu untuk melindungiku. Aku punya beberapa teknik dari sekteku. Kau tenang aja, aku pasti tidak akan mudah mati. Dalam hati Sukiwe, Cixia, aku mengerti maksudmu, tapi aku ini ingin berpura-pura. Tibalah mereka berdua di kerumunan itu. Lihat, ada piringan besar di depan sana. Ada banyak kultivator yang berkumpul di sini, dan sepertinya piringan itu merupakan penghalangnya. Kenapa para kultivator yang menginjak piringan itu tidak bergerak? Apa mereka terjebak? Orang-orang di sana menjawab pertanyaan Sukiwe. Terjebak? Piringan itu tidak sesederhana itu. Tidak ada yang berhasil melewati penghalang itu sejauh ini. Tidak ada yang bisa melewatinya. Lalu kenapa kalian berkumpul di sini? Bukankah lebih baik kembali? Hahaha, kau bilang kembali. Lihat ke belakangmu. Di mana jalan kembali itu? Suki menengok ke belakang. Apa? Gua tempat kita tadi datang hilang. Aku hanya melewati 2 lantai dari gua dan sampai ke sini. Ini sudah berapa bulan dan aku masih belum menemukan cara keluar. Dalam hati Sukiwe, apakah beberapa kultivator ini dikirim dari gua lain? Itu benar. Gua ini akan secara acak mengirim orang ke sana kemari. Ada pria tua lagi menambahkan, bulanan. Aku di sini udah setahun. Tidak ada jalan keluar. Dan jika kau ingin keluar, itu hanya bisa melalui piringan itu. Tapi apa bedanya menginjakan kaki di piringan itu dengan mati? Suki bertanya lagi, apakah ada suatu misteri dengan piringan itu? Dia menjawab, itu jauh dari kata misteri. Itu sangat sederhana. Lihat, di atas piringan itu ada cermin terbalik. Gambar yang ditampilkan itu adalah ilusi dari pengalaman kultivator yang terjebak. Suki menjawab, itu hanya ilusi. Apanya yang mengerikan? Bocah, kau belum lihat kekuatannya. Jadi jangan bicara omong kosong. Selama kau menginjakan kaki ke piringan itu, kultivasimu akan disegel dan semua ingatanmu akan hilang. Kau akan mengalami kehidupan sepenuhnya di dalam ilusi itu. Entah kau akan berubah menjadi apa. Bisa menjadi orang terkemuka, bangsawan, ataupun bisa jadi pengemis di jalanan. Di sana, kau tidak akan ingat bahwa kau adalah seorang kultivator yang sedang mencari keberuntungan. Kau hanya orang biasa yang tidak memiliki kemampuan dan hidup di dalam kekacauan. Intinya, selama kau mati dalam ilusi itu, tubuh dan jiwamu akan sepenuhnya musnah. Demikian dulu video kali ini. Kita akan melanjutkannya di video-video berikutnya. So stay tune terus di channel ini.
Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Salam dari gue Keltam, sampai jumpa di video cerita manhwa berikutnya. Sayonara!